Salam Imam Haryanto Insight to improve your mindset. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi dengan Anda bagaimana menjadi orang yang kreatif dan inovatif. Dalam pelajaran mengenai soft skill, salah satunya adalah bagaimana kita mampu kreatif dan inovatif. Ya. Nah, sebetulnya apa itu kreatif? Kreatif adalah seseorang punya daya cipta, menciptakan ide-ide, gagasan, pikiran-pikiran yang memberi jawaban terhadap permasalahan yang ada atau bisa memberi solusi terhadap persoalan yang ada. Jadi dia adalah kreasi, ciptaan yang menciptakan suatu jalan keluar terhadap permasalahan yang ada. Sementara inovatif adalah menemukan cara-cara terbaru untuk melaksanakan ide-ide, gagasan-gagasan yang ada. Jadi ini adalah proses belajar pikir, rasa, dan tindakan. Jadi ini adalah bagaimana suatu proses kreatif yang ditelurkan, yang dihasilkan oleh pikiran. Jadi kalau dipertanyakan apakah ini bisa dipelajari atau ini bakat alami, pada prinsipnya ada bakat yang mungkin memudahkan orang untuk selalu bisa berkreativitas. Ada juga orang mungkin perlu belajar mengembangkan kreativitas itu dan inovasi itu. Namun demikian, keduanya bahwa kreativitas dan inovasi itu adalah bisa dipelajari, artinya bisa dikembangkan. Namun ada beberapa kesempatan yang bisa mengembangkan kreativitas dan inovasi itu. Karena ada juga beberapa sulit dikembangkan. Ya, jadi oleh karena itu saya punya pedoman, ada 8 hal untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi yang perlu disiapkan dan dipelajari agar Anda menjadi orang yang kreatif dan inovasi. Yang pertama, ini harus tersedia lingkungan. Ya, lingkungan ini mendukung, memfasilitasi dan juga mengapresiasi orang-orang yang kreatif dan inovatif. Karena kalau lingkungan tidak memberi kesempatan buat orang-orang kreatif, maka mereka nggak akan mungkin ada kreativitas di tempat itu. Jadi menghargai, mengapresiasi, mensupport, dan juga memberi kesempatan. Ini memungkinkan semua orang untuk belajar berpikir kreatif dan bertindak kreatif. Dan juga bisa menemukan inovasi-inovasi dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi. Jadi harus ada lingkungan yang tersedia. Ya. Jadi dan mendukung, serta mensupport, serta mengapresiasi. Yang kedua, kita orang-orang yang kreatif itu harus berkumpul dengan orang-orang yang kreatif dan inovatif. Dengan demikian ada ruang untuk berdiskusi, ada ruang untuk bertanya, menggali bagaimana proses kreatif seseorang, bagaimana proses inovasi itu terjadi. Nah ini adalah kenapa? Karena adanya kemauan dan selalu menggali dari kelebihan-kelebihan orang lain dalam berkreasi. Dengan demikian dia bisa juga menjadi seorang kreator, bisa menjadi seorang inovator yang berguna, yang lebih bermanfaat dari yang sudah-sudah. Oleh karena itu bergaul dengan orang-orang yang kreatif, orang-orang inovatif juga akan memudahkan kita menghasilkan produk-produk kreatif dan produk-produk inovatif yang berguna untuk banyak orang. Ya. Yang ketiga, kita harus membuka mata dan telinga lebar-lebar. Apa artinya? Bahwa kita harus banyak melihat proses kreasi, hasil kreasi orang lain. Dimanapun berada, kita hargai mengapa bisa seperti ini. Kenapa punya nilai yang mahal, nilai yang tinggi. Kenapa kreasi seperti ini kok ternyata unik, tapi kok lucu dan mungkin menarik gitu. Nah ini juga mengundang kita juga bisa menghasilkan suatu kreasi yang unik, yang ganjil, kadang-kadang yang aneh, mungkin kadang-kadang agak nyeleneh dan sebagainya. Tapi there's something, sesuatu yang menarik gitu loh. Hal inilah membuat menjadi suatu pelajaran juga buat kita agar kita berkreasi karena kita membuka mata melihat kreasi orang lain. Yang kedua, kita juga jangan lupa buka telinga lebar-lebar, mendengarkan bagaimana cara orang kreasi, cara orang itu menemukan hal tertentu. Kita sebanyak tahu dan mendengarkan dan bertanya. Dengan demikian dapat pelajaran lagi. Oleh karena itu jangan lupa kita lihat dan kita dengarkan, kita saksikan dan mau membuka mata dan bertanya mengapa bisa baca seperti itu hasil kreasi seseorang. Kemudian yang keempat adalah kita harus berpikiran positif dan percaya diri. Banyak sekali orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovatif itu kadang-kadang kurang berpikiran positif, sehingga sejak awal dia bilang, aduh, kayaknya karya saya ini nggak bagus, nggak menarik, nggak, adalah nggak ada artinya.
Padahal kenapa nggak coba tunjukkan, beri orang lain melihat, beri siapa saja menyaksikannya. Dengan demikian mereka akan tahu, oh ini bagus apa tidak. Karena bukan kita yang menilai, biar orang lain melihat hasil karya kita. Oleh karena itu proses kreativitas dan inovatif itu adalah memang bukan untuk kita ciptakan untuk kebutuhan orang lain. Dan mungkin menjadi menarik bagi orang lain, sangat diperlukan dan sangat menarik dan menjadi suatu solusi buat mereka. Oleh karena itu jangan pernah berpikir negatif terhadap diri sendiri, harus tetap percaya diri. Karena dengan Anda percaya diri bahwa Anda seorang kreator yang bagus, seorang kreator yang menarik, seorang kreator yang dibutuhkan. Oleh karena itu Anda akan percaya diri. Maka karena itu sejak awal jangan pernah berpikiran negatif, selalu berpikiran positif terhadap karya Anda sendiri. Kalau Anda sudah berpikiran positif, kemungkinan besar orang lain juga akan menghargai berpikiran positif terhadap karya Anda. Jadi tetaplah percaya diri. Yang kelima adalah bagaimana kita aktif berkreasi dan berinovasi terus-menerus. Ya. Ini proses kreativitas dan inovatif itu tidak hanya sekali, tapi memang suatu berketerusan, berkelanjutan. Dan ini kita harus selalu mencoba, harus selalu punya ide, gagasan atau pikiran-pikiran yang menarik atau cara pandang yang agak unik dan sebagainya. Ini membuat suatu pelatihan-pelatihan ini akan mengajarkan kita menciptakan hal-hal yang menarik, ya, sehingga kreativitas dan inovasi itu diperlukan banyak orang. Ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk selalu berkreasi dan selalu berinovasi terhadap karya-karya, terhadap masalah-masalah orang lain atau siapapun, atau yang Anda coba tawarkan kepada publik ataupun yang dimintakan oleh orang lain untuk diberikan bagaimana cara pandang Anda, bagaimana cara kreativitas Anda, bagaimana cara inovasi Anda terhadap suatu masalah itu. Jadi jangan pernah berhenti berkreasi dan berinovasi. Yang keenam adalah bagaimana kita harus selalu menuangkan ide-ide, gagasan-gagasan. Ini katakanlah seperti brainstorming. Brainstorming itu bisa menghasilkan suatu ide-ide gila, ide-ide yang unik, aneh. Tuliskan saja semua, ungkapkan saja, enggak apa-apa. Karena ini adalah proses kreatif, ya. Jadi setelah dipilih, diuduk-uduk, mana yang paling mungkin bisa diterapkan, mana yang paling mungkin bisa dilakukan. Dengan demikian akan membuat Anda nanti belakangan setelah banyak ide-ide kreatif itu ditulis, kemudian baru dipilih-pilih, baru dipilah-pilah mana yang kira-kira mungkin applicable, mana yang kira-kira mungkin punya nilai value yang bagus dan sebagainya. Jadi pertama-tama harus menuangkan seluruh ide-ide itu, apapun idenya, bagaimanapun dapat ide dan kreatif itu, bagaimanapun dapat inovasi itu, semua dituangkan, ditulis dan dilaksanakan. Kira-kira sebelum dilaksanakan baru dipilih terlebih dahulu. Jadi idenya ditulis, dituangkan semua, jangan ada dipilih dulu, tapi harus diungkapkan semuanya. Ya, jadi agar Anda tahu ide-ide gila itu akan muncul dengan sendirinya, atau ide-ide yang menjadi solusi tiba-tiba itu yang menarik menjadi keputusan atau menjadi suatu pilihan yang menarik bagi siapa saja. Yang ketujuh adalah bagaimana belajar dan selalu memperbaiki kesalahan-kesalahan. Ya, mau tidak mau, kenapa? Kita ini dalam proses kreatif itu kadang-kadang pernah keliru atau pernah salah. Enggak apa-apa, kita perbaiki kesalahan-kesalahan itu. Kita belajar terus untuk memperbaiki agar lebih baik dalam rangka ciptaan-ciptaan atau kreasi-kreasi berikutnya, atau inovasi kita di dalam langkah-langkah selanjutnya. Kenapa? Kita banyak belajar dan mau memperbaiki kesalahan-kesalahan. Karena orang-orang yang berhasil itu harus selalu mungkin ada keluar kesalahan, tapi mau memperbaikinya dan mau belajar untuk memperbaiki kesalahan itu agar lebih baik kesalahan tersebut, ya. Dan yang kedelapan, yang terakhir, bagaimana berani memulai suatu produk kreatif, baik itu jasa atau apapun yang Anda lakukan, harus Anda berani memulai. Karena kalau tidak memulai, tidak pernah jadi apa-apa. Karena produk kreatif atau karya kreatif atau jasa kreatif itu adalah dimulai, ditawarkan, dilakukan. Karena tanpa melakukan, Anda tidak akan dapat apa-apa. Jadi produk Anda pun nggak dikenal, kreativitas Anda nggak diketahui, inovasi Anda pun nggak diketahui. Oleh karena itu, tunjukkan, wujudkan, lakukan. Mulai kapan? Mulai sekarang. Berani memulai. Semoga Anda sukses melaksanakan menjadi orang yang kreatif dan inovatif. Kalau Anda suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Imam Haryanto Insight.